Selamat berjumpa Opama. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semua dalam keadaan sehat-sehat bukan? Senang kita berjumpa kembali dalam Sensona Radio Pelita Jiwa. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang penyakit yang sering menimpa kita di saat-saat lansia ini. Tentu dari pengalaman-pengalaman masing-masing dari kita akan membuka wawasan bagi setiap anggota Sensona. Mari bergabung bersama Sensona bersama Patar Agus Inyoman Murtika, pengasuh Anda. Harapan kita bahwa Opama dalam keadaan sehat-sehat dan siap bergabung bersama kami dalam Sensona. Iya, kita berjumpa kembali Opama. Bagaimana keadaan Anda semua? Pak Prapto di Pakem sana, Omalin Lontoh di Manado. Selamat sore Omalin. Oma Maria, wah ini mau siap-siap ke lingkungan ya, tapi masih malam nanti toh. Nah, dan semua opa-oma, Opa Anton Breba, dan semua saja saya ucapkan selamat sore. Selamat bergabung dalam Senja Mempesona. Iya, opa-oma, penyakit pada masa lansia memang sangat beragam. Iya, beragam macam-macam. Hal ini terjadi karena proses penuaan alami tubuh, perubahan gaya hidup, serta penyakit yang sudah berlangsung lama. Namun masa lansia tidak selalu identik dengan penderitaan dengan penyakit. Dengan pendampingan yang baik, gaya hidup sehat, dan pengalaman hidup yang bermakna, tentu kita lansia tetap dapat hidup dengan damai dan bermartabat. Nah, bagaimana hal itu? Ya, opa-oma, penyebab utama penyakit di masa lansia sering bertambahnya usia, fungsi tubuh mengalami penurunan, daya tubuh melemah, regenerasi sel melambat, fungsi organ menurun. Itu semua alami, proses. Dan inilah yang menyebabkan lansia lebih mudah mengalami
tekanan darah tinggi kah, diabetes, nyeri sendi, osteoporosia, ya, gangguan jantung, penurunan daya ingat. Nah, coba lihat Opa di bagian yang mana dari apa yang saya sebutkan ini. Pola hidup di masa lalu, nah, akibatnya kita tanggung sekarang. Banyak penyakit lansia sebenarnya berasal dari kebiasaan hidup puluhan tahun sebelumnya. Misalnya, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, stres yang berkepanjangan, merokok atau alkohol, kurang istirahat. Nah, itu sering disebut penyakit degeneratif. Dan tentu juga ada faktor psikologis dan kesepian. Pada masa lansia sering muncul kesepian. Ya, Opa Maya, merasa tidak berguna, kehilangan pasangan hidup, kurang perhatian dari keluarga. Nah, kondisi ini yang bisa menyebabkan depresi, penurunan kesehatan fisik, menurunnya semangat hidup. Akhirnya muncul penyakit bermacam-macam. Dan jangan lupa kekurangan aktivitas. Banyak lansia berhenti bergerak atau berkegiatan, padahal tubuh yang jarang dipakai akan lebih cepat menurun. Nah, itu coba tes masing-masing, saya penyakit apa, karena apa. Nah, tentu saja kita harus melihat masa lalu, bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjaga kesehatan, dan inilah akibatnya ketika kita lansia. Namun jangan khawatir ya, dengan sharing-sharing, dengan cara mencegah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Itu dia. Nah, sekarang kita akan, ya, coba siapa yang ulang tahun ya? Siapa yang ulang tahun ini? Ada yang ulang tahun? Ada yang berulang tahun ini. Opa Paulus Suyatno. Iya, selamat ulang tahun ya. Dan kita putarkan lagu ya untuk Opa Paulus Suyatno. Dan juga mari kita yang sudah bergabung, kita bersama-sama menyanyi lagu khusus yang saya buat untuk Opa Oma dalam siaran Senja Mempesona ini. Happy birthday, Opa Oma. Iya, mari. Iya. Opa Oma, hari ini istimewa. Selamat ulang tahun, sukacita bersama. Hidup penuh liku, kini bahagia. Panjang umur, sehat selalu, long V. Selamat ulang tahun, ayo kita nyanyi. Tuhan memberkati, hati selalu murni. Salam salaman, menari dan berdansa. Hidup ini indah, mari kita rayakan. Kenangan indah, cerita penuh warna, canda tawa selalu di hati kita. Hari ini spesial, penuh sukacita. Opa Oma, tetaplah bersama.
Selamat ulang tahun, ayo kita nyanyi. Tuhan memberkati, hati selalu murni. Salam-salaman, menari dan berdansa. Selamat ulang tahun, ayo kita nyanyi. Tuhan memberkati, hati selalu murni. Salam-salaman, menari dan berdansa. Hidup ini indah, mari kita rayakan. Iya, lagu yang syahdu ya untuk Opa yang merayakan ulang tahunnya. Dan bagaimana? Sehat-sehat ya pada hari ulang tahun. Dan tentu kita berharap, percaya kehidupan kita semakin hari selalu menemukan jalan. Nah, ini dia lagu Oma Murti Rahari, Ajarku Tuhan. Iya, ajarku Tuhan. Mari kita nikmati lagu ini. Ya. Deterjen tumbuhan konsentrat, bersih ke serat terdalam. Nyaman. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Sampai Tuhan habis lagunya kata pilih ya. berterima kasih. Ajarku bersyukur. Iya, lagu yang bagus Opa Oma. Dan sekarang kita akan langsung dari studio Romo Jona yang akan menyanyi lagu Batak untuk Opa Oma ya. Silakan Romo, pilih lagu yang Romo mau. Nanti sudah siap, kita akan putarkan lagu untuk Opa Oma yang langsung dari studio yang dinyanyikan oleh Pater Jona. Nah, Opa Oma, setelah kita tahu penyakit-penyakit yang sering muncul di dalam kehidupan kita di masa lansia itu banyak kaitannya dengan bagaimana kita hidup di masa lalu.
sekarang kita menikmati buahnya. Semoga buah yang positif ya, bukan buah-buah penyakit yang dulu ada sekarang berlanjut. Nah, itu semua karena pola makan kita, cara hidup kita, dan bagaimana kita berrelasi dengan keluarga dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi, dan apa yang terjadi yang kita nikmati saat ini, tentu itu semua dari pengalaman hidup kita di masa lalu. Nah, tentu bagaimana cara mencegahnya? Pola hidup yang sehat, meskipun sudah berlalu, tetapi kini kita berusaha untuk hidup secara sehat. Makan makanan yang bergizi seimbang, kurangi gula, garam, dan lemak. Itu semua penyakit-penyakit yang terjadi di masa lansia. Banyak sayur dan buah, minum cukup air. Nah, itu. Ya, bagaimana Romo? Sudah putarkan ini lagu yang akan dinyanyikan oleh Romo Jona, yang akan menyanyikan lagu siaran langsung dari studio kita. Silakan Romo putar lagunya. Ya, klik putar lagunya. Saya dekatkan dan Romo langsung menyanyi dari ini. Bentar. Boru Panggowaran. Iya, kita dengarkan ya. Lagu Boru Panggowaran. Iya, mari kita
Zona yang barusan menyanyikan lagu, tentu ini lagu Batak. Romo Jona akan menceritakan sedikit apa sih ungkapan dari lagu ini ya Opa Oma. Semoga dengan lagu ini Opa Oma semangat lagi, bangkit lagi, dan monggo Romo Jona. Baik, selamat sore Opa Oma ya. Jadi lagu yang tadi, lagu Batak Boru Pangguaran, itu artinya itu kalau di Batak Toba ada istilah anak perempuan itu yang jadi pemilik nama Opa Omanya gitu loh. Orang tuanya. Misalnya saya namanya Lydia, jadi saya bapaknya Lydia atau mamanya Lydia gitu, karena dia anak yang paling besar gitu. Tapi isi lagunya ini mau mengungkapkan bahwa seorang anak itu sangat berharga karena lewat pendidikan, lewat penjagaan, pemeliharaan orang tua, dia yang kelak akan menjaga kita begitu. Itulah menjadi intinya. Jadi anak itu yang akan membawa keluarga, baik buruknya itu ya tergantung juga anak-anak. Maka ya Opa Oma juga pasti punya anak-anak, tentu itu sangat berharga. Dan anak-anak pada umumnya bukan hanya orang Batak, kita semua pasti ingin anak-anak kita sukses dan bahagia. Dan inilah ungkapan orang tua sebenarnya terhadap anak, sehingga anak juga bisa kelak menjadi anak yang sungguh-sungguh bisa membahagiakan kedua orang tua pada akhirnya gitu. Terima kasih Opa Oma. Ya, Opa Oma, ini Romo Jonas ini diantara teman-teman di kampus ini artis. Dia sering menyanyi, berkaraoke, juga di studio. Dia kadang-kadang sendirian ini atau di kamar mandi. Ya, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk Opa Oma Romo ya. Jadi Tommy sore hari ini penyakit yang sering muncul di begitu kita menjadi lansia. Saya kira ini penyakit yang bukan tiba-tiba, tentu sudah berasal dari bagaimana hidup di masa lalu. Dan ada yang terus penyakit. Nah, Romo Jonas ini seorang psikolog. Nah, tentu sangat baik dengarkan ya Pak Oma, seorang psikolog akan menjelaskan hal ini, bagaimana kita di masa lansia kita ini, dan bagaimana kita merasakan ini bukan penderitaan, tetapi buah dari cara hidup kita yang salah barangkali di masa lalu. Nah, ini dia psikolog kita, Romo Jona, akan menjelaskan kepada Opa Oma. Iya, silakan Romo. Terima kasih Pak Taremur. Terima kasih juga untuk Opa Oma mau mendengarkan berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana kita bisa menikmati masa tua kita begitu ya. Yang pertama saya mau mengatakan bahwa kiat untuk hidup bahagia, menikmati masa tua itu selalu lewat penerimaan, seperti yang dikatakan oleh Pak Termur tadi, bahwa kita kadang-kadang tidak tahu ya, maksudnya bukan tidak tahu, tapi kita sudah tua, tetapi kadang kita ingin kembali ke masa lalu mungkin saja. Karena apa? Karena tidak siap menerima tua, masih mau bergerak ke sana kemari, masih mau ingin melakukan banyak hal, mungkin untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan lain sebagainya. Tetapi penerimaan akan ketuaan itu haruslah ada dalam diri kita, supaya kita memang mengerti kita sudah di posisi situasi apa yang kita hadapi begitu. Hal yang dulu mungkin kita kuat, sekarang tidak kuat lagi. Nah, itu harus kita terima dengan baik, sehingga kita memang juga bisa melakukan sesuatu yang baru, yang sesuai dengan situasi dan usia kita begitu. Lalu yang kedua, setelah penerimaan itu, saya pikir penting bahwa kita bisa melihat bahwa sebagai orang tua itu, kalau kita lihat dari sisi psikologi perkembangan itu, ada fase di mana ya kalau sudah pensiun atau sekurang-kurangnya itu fase lansia. Itu hal yang paling mendasar, kebutuhan mereka adalah sebenarnya sosial gitu. Jadi untuk
untuk juga bisa menikmati masa lansia, masa usia senja itu perlu dunia sosial. Artinya apa? Bahwa kita memang sudah membutuhkan teman-teman untuk berbicara, teman untuk ngomong, teman untuk sharing, begitu. Jadi itu juga menikmati masa tua kita. Karena apa? Karena soal pekerjaan barangkali kita tidak segigih dulu lagi. Akan tetapi untuk menikmati masa tua kita bisa ya mungkin mengajari anak-anak, mengajari teman-teman yang masih muda, atau juga bercerita dengan teman sebaya yang bisa saling menguatkan. Cerita tentang masa lalu ya boleh saja dilakukan di situ, akan tetapi ya kembali lagi kepada bahwa penerimaan akan situasi usia kita sekarang, usia yang sudah tua, itu sangat penting. Karena di sana kita akan bisa juga menerima diri kita seutuhnya, bersyukur atas apa yang sudah kita lalui. Dengan itu kita akan merasa bahwa kita itu ya sudah begitu mendapatkan banyak hal, baik tantangan, kesulitan, semuanya itu bisa kita terima dengan baik, sehingga kita bisa melangkah dengan bebas juga, dengan bahagia. Nah, maka yang ketiga tadi, kalau seperti yang dikatakan oleh Romo Murti tadi, bahwa masa lalu ya sangat menentukan, akan tetapi kita tidak tinggal pada masa lalu. Jangan kita pernah kembali ke masa lalu, karena itu tidak bisa kita ulang lagi. Tetapi mari hidup di masa sekarang, dan biarlah pengalaman masa lalu itu menjadi pelajaran yang penting bagi kita, sehingga kita tidak kita tidak digorogoti oleh masa lalu. Tetapi masa sekarang itu penting, masa sekarang yang kita harus perjuangkan. Masa lalu itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita, maka kita tidak akan hidup di masa lalu, tetapi hidup di masa sekarang dan untuk masa depan kita. Begitu secara singkat dari saya. Terima kasih Opa Oma, semangat selalu, sehat selalu, Tuhan memberkati. Iya, Romo Jona bertahan sedikit ya di sini, karena nanti ada teman-teman yang akan langsung bertanya lewat ini. Tapi kita putarkan dulu sebuah lagu ya. Kita Down on My Knees, ya, Oma Ni Ketut yang meminta lagu ini sambil mempersiapkan diri ya. Silakan kontak ke nomor kita. Nanti silakan bertanya kepada psikolog kita nih, Romo Jona yang ada di studio. Nanti silakan kita dengarkan dulu lagu ini. Selamat sore. Ya, kalau ada ini teman-teman yang bergabung, ini tentang penyakit-penyakit di masa lansia. Nah, ini ada psikolog kita, Romo Jona, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar. Dan Mas Anton mungkin mau mengatakan sesuatu sebelumnya, dan silakan nanti ada pertanyaan langsung ya. Ini ada Romo Jona. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, selamat sore Pacar Jonas, selamat sore Pak Oma yang terkasih. Jumpa kembali dalam acara kita Senja Mempesona. Ya, ini masa lansia ini
rasa-rasanya juga memang rasa rentan ini ya, tidak hanya sakit usia dalam arti fisik, tetapi juga mental, kejiwaan ini saya melihat banyak juga mereka yang mengalami. Ya. Ya. Oh, kenapa nomornya? Ya. Sinyal kurang bagus. Ya. Silakan. Iya, iya, Romo, saya kebetulan di rumah Bogor ini. Oh, di Bogor. Oh, ya, ya. Iya. Iya, ya. Nah, Oke. ya, jadi ada bertanya, oh Pak Anton, bagaimana caranya kami ini kan sudah lansia ya, menghadapi anak sekarang sudah tidak mau kunjung saya jadi sedih. Lalu lingkungan juga tidak mau berkunjung karena saya tidak mampu lagi untuk pergi doa lingkungan. Saya sedih sekali Pak Anton. Nah, kalau saya kemudian menjawab tidak apa-apa. Yang penting di dalam usia senja ini, apalagi sudah pensiun, lakukan saja kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, minimal berdoa untuk anak-anak gitu. Saya rasa itu. Kalau menurut Pater Jonan bagaimana Pater kalau ada opa-oma yang mengalami semacam itu? Sambil nanti saya menghubungi teman-teman ya yang tadi sudah berusaha untuk kami hubungi, bisa sharing atau bertanya ke Pater Jonan ya. Itu Romo. Baik, ini Pak siapa tadi? Pak Anton. Pak Anton ya, selamat Ya, selamat sore Pak Anton. Ya, dengan rendah hati saya mengatakan bahwa kita sama-sama belajar begitu Pak Antonnya. Tetapi saya bisa menganalisis sedikit tadi ya, sedikit dari yang Bapak Anton tadi katakan bahwa anak-anak kadang nggak berkunjung, orang juga nggak berkunjung, padahal secara fisik kita nggak mampu lagi keluar gitu ya. Betul. Nah itu makanya saya katakan kembali lagi tadi seperti yang saya katakan itu sebenarnya bagian dari keluhan. Kadang keluhan kita ingin kayak kembali ke masa lalu, atau bahkan ya kita nggak siap menerima situasi kita seperti ini dengan usia yang seperti ini. Barangkali nggak bisa lagi keluar ke sana kemari, bahkan yang kita inginkan atau yang paling senang kita lakukan yang harusnya keluar ternyata nggak bisa karena situasi fisik kita misalnya gitu. Nah maka saya katakan itu memang adanya penerimaan diri itu yang paling yang paling utama dasar gitu, ya. Sangat mendasar ketika orang bisa menerima situasi yang dia alami, menerima dalam arti bukan bukan membiarkan kita ya aku udah memang seperti enggak, tapi tetap ada usaha juga untuk bagaimana kita bisa merasakan bahwa kita juga nggak down, nggak kayak tidak bermanfaat lagi gitu loh. Perasaan itu perasaan tidak bermanfaat lagi itu untuk di usia yang senja itu sangat rentan gitu ya Pak gitu. Nah, maka memang harus kita ada penerimaan diri kita itu sebagai orang yang sudah usia yang senja. Ketika ada penerimaan itu ada sesuatu yang bisa membuat kita mengerti apa yang kita harus lakukan di usia yang sekarang gitu, dan kita lebih nikmati apa yang membuat kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri, dan bahkan kalau bisa ya masih saya pikir bisa untuk orang lain juga dengan cara-cara tertentu dengan umur yang ada gitu, begitu. Betul ya. Lalu yang kedua adalah ini penting juga sih memang bahwa seorang tua yang sudah tua kadang kan menuntut anak-anak ya sekurang-kurangnya entah sekali seminggu menjenguk atau telepon atau apa gitu ya. Seakan-akan ya mempersalahkan mungkin yang muda, orang-orang sekarang kan gitu ya.
Tetapi Ya. maksud saya kembali lagi kepada makna penerimaan tadi, bahwa Bapak itu tidak akan pernah sama dengan mereka yang sudah menjalani hidup sekarang gitu. Itu harus diterima juga sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman kan gitu ya. Nah, kalau kita orang tua kan selalu memakai konsepnya harusnya seperti ini. Aku dulu seperti ini. Aku dulu dengan orang tua aku seperti ini begitu ya. Tapi untuk zaman sekarang itu sangat sulit gitu. Apalagi mungkin kalau dulu bapak tuh mungkin dekat dengan orang tua, malah mungkin tinggal bersama dengan orang tua kan gitu. Sedangkan mereka juga kita harus mengerti, mereka juga berjuang. Ya barangkali mereka sudah punya anak, punya istri yang barangkali tidak bisa kita tuntut banyak begitu. Maksudnya maksud saya supaya kita tidak memegang konsep hanya konsep diri kita sendiri gitu. Nah, tetapi kita juga bisa memahami situasi orang lain gitu. Jadi ketika kita sampai ke situ, nah maka kita akan bisa juga menerima situasi yang kita hadapi dan situasi orang lain, terlebih situasi kita ya. Nah, jadi kita tidak selalu ingin dimengerti, tetapi ya kata Santo Fransiskus itu lebih baik memahami daripada dipahami gitu. Nah itu dalam sekali gitu. Bukan hanya memahami, sekali lagi bukan hanya memahami menerima begitu saja, tidak, tetapi jauh lebih dalam dari itu kita mengerti situasi orang dan juga situasi kita begitu. Jadi ketika kita sampai ke pemahaman itu, nah kita tidak akan lagi memakai konsep atau idealis ya. gitu. Itu secara singkat yang bisa ku jawab. Mungkin ada yang bisa ditambahi Pater Mur. Iya, betul. Jadi memang betul Pater, memang orang sesepuh seringkali merasa begitu, dan saya selalu pada akhirnya bertanya kepada opa-oma yang merasakan mengalami itu dengan pertanyaan sederhana. Nah, sekarang opa-oma merasa kesepian kah? Jadi ketika mengalami rasa kesepian, memang rasanya tanda petik ingin anak kembali lagi bersama dengan opa-omanya, rasa-rasanya. Ya saya rasa kata kuncinya kelihatannya selama ini memang rasa kesepian. Itulah yang mendera opa-oma yang rindu pada anak-anaknya. Iya. Baik Pater, nanti saya sambung dengan teman yang lain yang tadi mau Saya tambahin sedikit Pak Anton ya. Boleh. Sedikit. Dia memang kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Itu kan ya maunya kita kan, artinya sebagai orang tua merindukan anak dengan usia yang sekarang mungkin keterbatasan, ya sangat rindu ya diperhatikan gitu ya. Tetapi kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, ya akan menjadi sangat menyiksa kita ketika kita menuruti apa yang sebenarnya kita mau itu kan gitu ya, tanpa kita sadari sebenarnya situasi orang lain juga gitu. Oke, kalau anaknya memang mengerti gitu ya, kalau mengerti dengan orang tua. Seandainya anaknya juga nggak terlalu mengerti dan ya udah membiarkan begitu saja, apakah kita menyiksa diri kita, kok anakku seperti itu, kok anakku nggak seperti anak yang lain gitu ya. Nah itu bisa menjadi makin memperburuk situasi gitu. Itu yang saya tambahin. Terima kasih Pak Anton. Ya Pak Anton, jadi mungkin opa yang lain yang akan bertanya. Romo Jona tinggal sedikit dulu. Ini kita akan putarkan lagu dulu untuk mereka. Oke, nanti saya sambungkan dengan yang lain kalau nanti kontak ya Pater ya. Oke, siap Pak Anton. Sehat selalu. Soklan Liquid Nature Fresh Detox Green Tea dan Jasmine. Deterjen tumbuhan konsentrat, bersih secara terdalam. Nyaman. Nderek Gusti Yesus. Om Martin, selamat sore.
Om Martin, bagaimana ulang tahun ya minggu lalu? Selamat ulang tahun Om Martin. Dan Oma Maria sudah berangkat belum? Masih dengarkan ya. Mas Anton, halo. Halo Mas Anton. Halo. Iya, selamat sore Opa Oma. Nah, Mas Anton, sudah ada yang masuk? Iya. Ada Pak Agus. Ada Pak Agus. Halo. Iya. Halo. Iya, Pak Agus Surabaya. Ada Pak Stefan. Iya. Iya. Sudah ada yang masuk? Halo. Ya Mas Anton. Ya. Ya, saya akan menghubungi Opa Intoni, nanti saya baru menghubungi ke Romo karena sulit untuk kita hubungi dulu. Ya. Oh ya. Ya, oke. Oke. Ya. Oke. Oke, ya. Nanti kita sambung dan berkaitan dengan saya tak tanya-tanyakan Romo Jona ini beberapa pertanyaan ya. Dan tentu penting sekali aktivitas fisik ringan, olahraga ringan, jalan pagi, senam lansia, peregangan tubuh, berkebun seperti Pak Prapto ya, Pak Prapto. Jadi aktivitas yang bisa membantu kita antara lain menjaga jantung, menjaga kekuatan otot, menjaga keseimbangan tubuh. Tetapi penting sekali juga bagaimana kita menjaga relasi dengan orang lain. Lansia yang memiliki relasi sosial cenderung lebih sehat. Ya begitu Romo ya. Yang punya relasi baik, yang punya kehidupan rohani yang baik. Jadi relasi membuat mereka merasa dihargai, merasa didengarkan, merasa dicintai. Nah, silakan Romo tambahkan. Ya. Oh ya, ini memang sangat penting sekali ya kalau yang tadi kesehatan fisik itu sudah sesuatu hal yang biasa secara medis kita lakukan. Tetapi kalau misalkan secara mental itu barangkali nggak semua orang mengerti dengan perkembangan psikologinya ya gitu. Kalau secara psikologi perkembangan memang yang sangat kuat ini adalah menjalin relasi sosial ini, begitu, menjalin relasi sosial karena Halo. Selamat sore Romo. Selamat sore Pak. Romo Murtika, saya Intoni Yuswanto ya. Oh iya Bisa iya. dibantu. Ya Mas Yus. Nah ini ada psikolog di samping saya. Istrimu kan dokter. Ya ini langsung saja ke Romo Jona. Ini langsung Romo Jona. Halo. Romo Juna, selamat sore Romo. Selamat sore Pak. Ya, apa Romo bisa dibantu? Gimana Pak? Halo, ya Romo, selamat. Salam kenal Romo. Salam kenal Pak ya. Ya, Tadi di sini kami sedang membahas tentang penyakit di masa tua gitu ya. Bagaimana mencegah penyakit masa lansia gitu. Tadi ada pertanyaan dari Pak Anton dan sekarang kalau ada yang bisa kita sharingkan bersama boleh. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kami saya sharing sedikit Romo ya. boleh Pak ya, boleh. Ya, bagi saya orang lansia, umur saya 65 tahun tahun ini, Ya. Di akhir tahun nanti 66, itu masuk lansia dapat bonus 20% diskon naik kereta ya. Jadi sakit, saya pernah alami juga sakit selama 2 minggu, tapi sakit saya itu ya tidak berat-berat banget, tapi
flu berat gitu ya, 2 minggu nggak sembuh-sembuh, terus lemas badan gitu. Tapi dalam hidup saya itu saya selalu berpikir gini, sakit atau sehat atau sakit, saya tetap ikut Yesus gitu ya. Maka ketika saya punya prinsip itu, saya bisa menghayati ketika sakit pun saya masih bisa bahagia gitu ya. Karena saya bisa merasakan memanggil salib Tuhan gitu. Tapi seringkali untuk sampai ke situ juga nggak mudah. Teman-teman dan klien saya itu seorang hipnoterapis, juga banyak menerima pasien, orang-orang lansia begitu yang sakit, kebetulan sakit gigi atau sakit apa, datang ke rumah saya gitu ya. Keluhannya macam-macam. Jadi seringkali menghadapi lansia itu menghadapi kesulitan tidur, lalu kesulitan menerima pensiun, nggak punya aktivitas, itu pun banyak mengeluh. Ya sakit itu ya bonus menurut saya ya, bonus dalam hidup. Setelah lama kita itu menghidupi berkarya dalam pekerjaan yang seringkali tidak mudah, makan juga nggak bisa kontinu, asupan gizi kurang, itu kadang-kadang membuat kita juga bisa sakit di masa tua. Bisa juga karena asupan terlalu berkelebihan di masa tua kita menghadapi sakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi yang berlebihan, atau mungkin bagian persendian, overweight dan segala macam. Tapi itu kan merupakan efek dari perilaku kita di masa muda gitu ya. Jadi menurut saya kita perlu merefleksi dan mau nggak mau tetap harus dihadapi. Sakit itu kan badan kita ya. Kadang-kadang sakit itu juga orang lain dalam keluarga kita. Jadi apapun yang terjadi terhadap orang tua kita, lansia atau diri kita sendiri yang sudah bekerja luar biasa di masa muda sehingga kita menghadapi sakit sekarang ini, maka sakit ini bagi saya merupakan berkat karena kita bisa menghadapi hidup kita dan sakit kita sebagai salib Tuhan. Maka ketika kita tidur di tempat tidur dalam kondisi sakit atau nggak bisa tidur pun, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. Jadi bagi diri sendiri, saya itu selalu kalau sakit itu merasa bersyukur bisa di rumah, bisa tidur dengan nyenyak di tempat tidur lah, meskipun nggak bisa tidur mau. Tapi paling tidak bisa istirahat gitu ya, entah baca HP, nulis WA, atau dengerin radio rohani atau suara-suara gitu. Di rumah saya bisa mengarang lagu, bisa main karaoke gitu ya, meskipun suaranya nggak bagus, tapi bagian yang lain kan masih sakit. Tapi ketika saya sakit itu merupakan satu tahap untuk istirahat bagi saya itu. Jadi tahap istirahat dari aktivitas fisik, tapi bukan berarti aktivitas rohani mental kita itu tetap istirahat. Justru malah banyak bekerja mendekatkan diri pada Tuhan. Maka ketika saya lakukan itu, saya malah bersyukur gitu loh. Saya bisa merasa saya itu dekat. Ketika orang tua saya sakit, saya juga menghargai sakitnya itu sebagai berkat juga, meskipun kita harus hadapi ya. Misalnya orang tua saya sakit, akhirnya mertua saya sakit misalnya terus meninggal gitu ya. Tapi saya melihat dia itu di masa mudanya itu bekerja keras untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa mendapatkan berkat yang luar biasa sekarang ini. Sementara orang tua itu sakit-sakitan. Jadi saya tetap memberi motivasi juga pada anak-anak dan orang tua supaya tetap menghadapi sakit itu di masa tuanya itu sebagai berkat, boleh merasakan salib Tuhan. Sehingga ketika menghadapi sakit itu bisa tetap beriman
dan setia pada Tuhan. Itu bagi saya, Romo. Ya, Mungkin bagi orang lain sulit untuk menghadapinya karena belum memiliki pengetahuan yang sama seperti saya. Kira-kira itu, Romo. ya, terima kasih Pak. Ya, saya sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan. Pak siapa tadi? Pak Intoni. Pak Intoni Buswato, Intoni. Pak Intoni, ya. Saya setuju dengan itu ya. Yang mau saya katakan barangkali itu saya lihat dari sisi ini ya. Saya lihat dari sisi psikologis seseorang gitu ya. Jadi saya pikir kalau memang mendengar cerita Pak Intoni tadi itu, saya pikir tadi kami sudah berbicara tadi sampai kepada penerimaan diri ya gitu ya. Nah, salah satu penerimaan diri barangkali itu juga sangat menentukan bagaimana seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi itu menikmati ketika saya sakit itu menikmati, bersyukur. Nah itu sudah sampai kepada tahap penerimaan diri gitu ya. Sekaligus juga yang sangat penting sebenarnya kalau kita lihat dari psikologi rohaninya juga, kalau saya cermati gitu ya, barangkali Bapak juga dalam hidup Bapak tuh sudah sangat mempersiapkan diri begitu ya, mempersiapkan diri akan suatu yang pasti, yakni kematian gitu ya. Jadi ketika itu hadir, kita tidak melewati namanya yang menolak, namanya marah, stres, tetapi tapi mungkin sedih, yaitu sesuatu perilaku otomatis yang wajar dari setiap orang kan gitu ya. Tetapi kita lebih cepat kepada penerimaan situasi kita karena kita sudah mempersiapkan begitu. Nah begitu terjadi kalau orang yang sungguh-sungguh sudah mempersiapkan dirinya dengan hal itu gitu. Jadi untuk situasi sekarang pun misalkan bahkan saya potong, bahkan orang tua saya atau teman-teman saya yang sudah mempersiapkan diri tidak sakit pun ya, dia ketika kena sakit itu tidak bisa mudah menerima sakitnya. Ya, contoh ada tetangga saya yang menyiapkan hidupnya supaya hidup sehat misalnya, tidak kena jauh dari makanan atau perilaku yang menyimpang, yang nggak sehat, misalnya merokok, dihindari, makanan cukup, diet banyak, minum banyak, makan sabu-sabu cukup, sayur buah maksud saya sayur buah, sayur itu sudah cukup semua, tetapi tiba-tiba kena kanker payudara. Bayangkan Romo, suaminya tidak merokok, tidak minum minuman keras, hidupnya sehat, tiba-tiba seperti itu sangat down. Ya, karena merasa sangat hidup. Nah, ketika menghadapi orang-orang itu dan usahanya ceritanya yang luar biasa, maka saya hanya mengatakan padanya untuk terus setia pada iman, sehat. Kita dalam iman kita itu sehat atau sakit tetap ikut Tuhan, dan bersyukurlah kalau sakit itu kita bisa merasakan sebagai salib Tuhan. Maka dalam masa prapaskah ini sangat pas gitu. Jadi kalau ikut jalur salib itu rasanya saya lebih lebih pelan gitu loh, mau menghadapi kesulitan hidup itu. Tuhan aja seperti itu yang hidupnya benar gitu ya. Menurut saya itu mau jadi contoh tetangga saya, contoh mertua saya yang hidupnya sehat, tiba-tiba kena kanker prostat. Nah, dialami oleh 70-80% pria lansia. Tapi itu kanker prostat itu potensi untuk pria lansia. Maka hidup sudah normal, sudah sehat, makanan sehat. Kelanjutan dia juga setelah sembuh dari kanker prostat, sembuh total, diperiksa anak-anak kan dokter ya, jadi
pemeriksaan luar biasa, lalu hidup dengan steril, hidup dengan baik gitu ya, kontrol rutin gitu ya. Terus kena kanker kolon, Romo. Kanker kolon itu kanker usus besar, Romo ya. Ya, Padahal hidupnya juga normal sehat gitu. Tetapi ya syukur pada Tuhan, pada akhirnya mertua saya juga bisa dibaptis, Romo. Pada akhir hidupnya masih bisa percaya sama Tuhan, moga-moga menyelamatkan hidupnya. Saya percaya pasti selamat kok. Jadi itu, Romo ya. Jadi kadang-kadang kita orang beriman itu merasa bahwa hidup beriman kita itu kok selama ini baik-baik saja, tapi tiba-tiba terus kena penyakit itu rasanya itu seperti sambar petir, Romo. Saya bisa menghayati keluarga-keluarga itu seperti itu. Tiba-tiba sang suami itu jatuh sakit, kena serangan jantung atau apa gitu ya, akhirnya harus bypass dan segala macam. Itu bagi keluarga itu seperti sambaran petir, di tengah musim kering loh. Itu musim hujan. Kalau musim hujan kan biasa kita prediksi ya, betul ya. Tapi di tengah musim kemarau kan seperti petir di tengah musim kemarau itu kan tidak terduga, ya. Nah, kalau kita nggak siap dengan itu, barangkali memang akan sulit, gitu ya. Iya, apalagi nggak punya persiapan, asuransi tidak ada, lalu kita nggak punya tabungan, gitu kan berat banget gitu ya. Ya, satu-satunya yang kita harapkan kalau tidak ada bantuan yang lain ya berharap sama Tuhan saja. Nah, sikap perilaku itu menurut saya yang penting buat diri kita. Barangkali ini menyembuhkan. Saya selama ini belum pernah sakit yang berat, dan saya percaya karena saya punya sikap itu yang baik, mungkin dalam diri saya terus tumbuh namanya hormon endorfin, ya. Hormon, ketika kita itu selalu bersikap punya iman yang baik seperti itu, positive thinking gitu ya, Romo. Maka imunitas dalam diri itu ditimbulkan otomatis, loh. Saya yakin itu percaya kok. Ketika imun kita baik, kita itu baik, tubuh kita itu muncul imunitas gitu. Menurut saya itu, Romo ya. Jadi selain imun tadi memang tentu secara biologis, fisik itu memang berpengaruh besar gitu. Kira-kira gitu, Romo ya. Jadi psikologis mempengaruhi, tapi biologis dan mental yang lain, spiritual itu mungkin bagus juga dikembangkan. Iya, kalau biologis ya mungkin yang seperti yang tadi kan ada juga misalnya genetik kan bisa, tapi genetik juga kan bisa diantisipasi sebenarnya kan kalau diantisipasi awal kita sudah. Jadi orang mikir misalnya diabetes itu adalah keturunan, tensi itu keturunan, ternyata tidak, loh. Ternyata itu hanya kebiasaan itu, pola makan yang terbentuk dalam keluarga gitu. Jadi kalau kita sudah tahu gitu. Kalau kita udah tahu misalkan itu ada kan, kita bisa mengatasi itu sebenarnya dengan pola yang lebih baik kan gitu. Itu sih sebenarnya apanya. Lalu yang satu lagi mau saya sampaikan ya, kalau kekayaan harta kan nggak selalu menentukan ya, walaupun misalnya dia bisa sehat, menjaga kesehatan dengan uang atau pola makan ini itu, tapi kalau misalkan pressure dari keluarga atau kebutuhan akan kebersamaan misalnya, atau kebutuhan yang dia inginkan nggak terpenuhi, ya itu juga bisa seperti tadi kan menumbuhkan imun yang sebaliknya malah membuat lebih cepat juga. Betul. Jadi kalau memang punya mindset yang dalam tanda kutip kurang tepat, itu kadang-kadang malah memperparah, Romo. Iya benar. Jadi kita harus berusaha terus-menerus menyuntikkan nilai-nilai positif positive values, supaya tetap kita punya imunitas gitu. Ya, kita putar lagu. Ya, Mas Antoni, terima kasih. Opa Oma, ini dari Kelapa Gading, Jakarta. Opa Antoni, ya istri dokter,
dan anak-anak juga sudah pada besar-besar ya Mas ya. Ya. Anak sudah besar, anak saya sudah bekerja sebagai lawyer, Iya. dan yang satu ini sedang koas, anakku. Iya. Di SPAD, Iya. calon dokter di SPAD. Iya, pastilah Ya. namanya dokter ya, anak salah satu dokter ya. Salam untuk keluarga. Kita akan mendengarkan lagu ini dari Oma Lili Madiun minta lagu. Ya, terima kasih. Kita akan mendengarkan lagu Atonde Domine dari Oma Lili Madiun. Mari kita nikmati. Pak Agus nanti sebentar ya. Pak Agus sebentar, nanti habis lagu ini bisa join. Attende Domine et miserere. Cepat 1 jam, 1,5 jam ini cepat sekali. Boleh kalau ngomong kayak gitu ya cepat sekali. Auteres me omnium redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christus supplicantum preces. Attende Domine. Ya, Pak Agus, selamat sore. Iya, Pak Agus, bagaimana? Maaf tadi karena pas lagi interaksi tadi. Iya. Bagaimana bisa berbagi cerita seperti apa yang tertulis di dalam ajakan? Iya. Ya. Ini saya ada Romo Jonas yang juga sekaligus seorang psikolog, bisa berbincang-bincang. Halo, selamat sore Pak Agus. Selamat sore, Romo. Salam kenal ya. Oh ya, Romo Jonas. Ya. Tugasnya di mana, Romo? Saya di sini lagi studi. Saya satu tempat tinggal dengan Romo Murtike. Oh ya, di Solo di Jogja ya. Ya benar Pak. Ya. Dan suatu saat kita ketemu. Ya. Saat kesana kemarin nggak sempat ketemu Romo-Romo yang ada di sini. Oh, iya, mungkin lagi tugas. Lagi tugas di luar. Oh, waktu itu lagi tugas di luar ya. Iya. Iya. Ya, baik Romo, Bapak Ibu pendengar yang terkasih, saya Agus Subagio dari Surabaya. Ini diminta oleh Kamamul untuk berkomunikasi, berinteraksi tentang topiknya tepatnya apa, Romo? Penyakit di masa lansia. Penyakit di masa Oh, lansia. penyakit. Iya, kalau saya sendiri sekarang umur 68, Oh, iya. jadi kesehatannya juga Menurun. tidak prima lagi. Mungkin kamu umur juga sudah apa Iya. yang saya jalani, apa yang saya saya rasakan dan sebagainya. Saya selama sejak umur 35 itu terdeteksi diabetes. Nah, kemudian dari situ tidak terlalu tinggi, cuma karena durasi lama itu akhirnya kira-kira 5 tahun yang lalu saya terkena ini efek diabetes neuropati. Jadi kaki saya lemah, kemana-mana saya harus berjaga diri untuk tidak jatuh, tidak menimbulkan masalah lah gitu. Pakai tongkat, lalu juga harus menyesuaikan keadaan waktu ziarah dan sebagainya. Nah, namun demikian saya tetap semangat untuk terus mengikuti perjalanan sampai akhir-akhir ini juga Porta Santa itu kami ke Jogja dan sekitar itu sudah nggak salah 4 atau 5 kali.
ziarah di sana selama Portasanta itu. Jadi sambil membawa rombongan teman-teman dari lingkungan atau dari Soberdia dan selain itu, saya tetap semangat untuk bisa menjalani persiaran kita ini. Walaupun kondisi saya harus pakai tongkat dan sebagainya. Ini yang saya rasakan sampai sekarang. Tapi kegiatan-kegiatan pun tetap kita jalani terus. Bahkan sekarang ini juga masih diminta atau dipercaya untuk memimpin Soberdia di Santo Paulus Juanda. Jadi tanggal 27 kemarin kami mengadakan perayaan ulang tahun yang ke-9 di paroki ini, dan juga puji Tuhan teman-teman juga tetap semangat terus untuk bisa saling membantu, saling bergotong royong, saling menguatkan satu sama lain. Jadi apa yang kami rasakan itu sebenarnya cukup berat, tapi tidak terasa berat karena saya didampingi oleh teman-teman semua dari Soberdia, dari lingkungan, dari mana, semuanya sangat membantu karena juga melihat saya terus semangat untuk berkegiatan baik di dalam paroki maupun keluar, bakti sosial, kunjungan ke beberapa formasi SPT, lalu juga kunjungan orang sakit dan sebagainya. Seperti beberapa 2 hari yang lalu kami mengunjungi Romo Francisco yang sedang dirawat di rumah sakit Gotong Royong Surabaya, ngajak teman-teman Soberdia di sana. Ya, jadi intinya kami tetap, walaupun ada kelemahan, ada sesuatu yang kekurangan kami, namun itu tidak begitu kami rasakan karena semangat untuk berkomunitas di komunitas yang saya miliki itu tetap saya jalani dengan tekun, dengan penuh semangat dan juga penuh tetap percaya diri bahwa semua ini akan bisa teratasi dengan baik. Sementara begitu, Romo, saran dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cerita pengalaman yang menarik menurut saya begitu ya, Pak Agus. Artinya bahwa kalau secara saya katakan itu secara umur, usia, itu sesuatu yang sangat bagus dijalani untuk memenuhi kebutuhan sosial gitu ya. Kebutuhan sosial itu yang sangat perlu di usia yang lansia gitu, sudah sangat perlu itu relasi sosial yang baik begitu. Itu tadi tergambarkan dari komunitas, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, itu sangat luar biasa, sangat menumbuhkan semangat dan juga bisa juga membuat kita semakin merasa berharga, semakin dicintai, dan semakin ya walaupun kita tua tapi masih tetap kita itu nggak tercipta untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain begitu, dan itu sudah saya lihat sudah sangat baik begitu. Ya Pak Agus, nanti tolong salam juga untuk Pak Smith yang sekarang ada di rumah sakit. Katanya dari rumah sakit pun dia menyusun program untuk datang bersama kelompok PDKK Paroki Juanda, mau 1-2 hari, 3 hari di tempat kami. Nanti salam untuk Pak Joseph Smith ya. Nah, kita akan putarkan lagu permintaan dari Opa Markus, Delanggu, Oh Sacred Head Now Wounded. Ya, kita nikmati lagu ini.
Dan terima kasih Romo Jonas yang telah bergabung dalam serial Senja Mempesona. Semoga pengalaman-pengalaman ini, berbagi ini menumbuhkan, menyemangati kita, terutama di saat-saat kita mengalami sakit penyakit. Terima kasih Romo, terima kasih. Kita akan mendengarkan sekarang sharing dari Oma Lin Lonto. Halo Manado, selamat sore. Apa kabarnya? Kabar baik-baik saja, toh? Nah, mari kita bersama Oma Lin Lonto. Ya. Maret 2026. Firman hari ini terdapat dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Pada ayat 20 tertulis, ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Orang kaya dalam Injil ini punya segalanya, ada rumah, makanan, pakaian yang mewah, karena ditulis bahwa orang kaya itu selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, tiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ini tertulis pada ayat 19. Sedangkan Lazarus, orang yang menderita, tidak punya makan, bahkan badannya penuh dengan borok. Saat membaca firman ini, saya teringat bahwa dalam kehidupan ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang sehat, dan ada orang sakit. Ada masa muda, ada masa tua, ada masa lansia. Bahkan ada orang yang masih muda menderita sakit, dan ada orang tua atau lansia yang bisa sehat, tetapi ada juga yang sakit-sakit. Pada siaran sore hari ini bertemakan penyakit yang sering muncul di masa lansia. Setelah saya amati di masa lansia, penyakit yang sering muncul antara lain sakit lutut, sakit pinggang, sakit batuk, flu, meriang, mata rabun, pendengaran berkurang, sendi-sendi sakit, bahkan ada yang sakit gula, sakit darah tinggi, sakit jantung, sakit ginjal, bahkan ada yang pikun.
Bila kita memiliki salah satu atau lebih penyakit dan kita pikirkan bahkan mengeluh, penyakit tersebut semakin berat. Kita rasakan sehingga kita menjadi putus asa. Pada sore hari ini, saya ingin sharekan apa yang sedang saya alami. Sejak tahun 2015, saya menderita penyakit gula karena saat bulan Juni, cucuku sakit dan opname di rumah sakit. Saat itu, saya menunggunya karena udara cukup panas. Setiap hari minum es Nutrisari. Rasanya manis, sedap, segar. Itu kulakukan selama 2 minggu. Di bulan Agustus badanku jadi kurus. Ternyata setelah diperiksa di lab, saya mengidap penyakit gula. Saat itu saya menjadi sedih dan ingin makan terus-menerus. Suka minum manis, kemudian suka makan nasi, suka makan kue-kue. Itu semua saya ikuti. Saat itu saya diberi obat gula, dokter menyarankan untuk mengurangi makanan yang manis-manis, nasi dan kue-kue. Akhirnya saya ikuti saran dokter, yaitu mengurangi makanan, minuman yang mengandung gula. Selain itu, saya mencoba untuk menerima keadaan dengan minum obat rutin sampai saat ini. Selain minum obat rutin, saya menciptakan obat dari dalam hati sendiri, yaitu membuat hati menjadi sukacita, yaitu dengan berpikir positif terhadap orang lain, mengunjungi orang sakit, berdoa dan bersyukur bahwa Tuhan Sang Pemberi Hidup masih memberikan kehidupan pada diri saya. Dengan memiliki hati yang tenang, menjadi penuh sukacita. Baru-baru saja pada tanggal 23 Februari 2026, saya periksa lab, ternyata hasilnya semua baik. Kreatinin, asam urat, kolesterol, semuanya normal. Memang gula mencapai 150. Bagi orang yang sudah sakit gula itu masih wajar. Saat saya melihat hasil lab, saya hanya bisa bersujud kepada Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih. Kalau Opa, Oma, Romo, kalau saya hubungkan dengan kisah Lazarus yang menderita miskin dan sakit selama hidup di dunia, tetapi tetap hidup bersama Tuhan, Lazarus mengalami suatu kebahagiaan. Dan itu tertulis dalam ayat 25 yang mengatakan demikian. Kata Abraham, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Romo, Opa, Oma, inilah yang membuat diri saya kuat dan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Saya sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Tuhan. Saya merasakan Tuhan masih memberikan sukacita kehidupan pada diri saya. Walaupun secara sakit, saya sakit gula. Tetapi saat ini saya merasa sehat, kuat dan semangat. Untuk itu, Opa, Oma, Romo, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kita berserah kepada Tuhan. Dengan demikian, walaupun kita merasa sakit, kita tetap merasa kebahagiaan. Ada pepatah yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Romo, Opa, Oma, sampai di sini dulu ya, share saya. Semoga Terima kasih Oma Lin, luar biasa, sangat meneguhkan, sangat inspiratif. Terima kasih. Nah, sekarang ini Oma Patricia Krismiati sujud di altarnya. Permintaan lagu dari Oma Patricia. Ya, mari kita dengarkan. Selamat menikmati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku
sangat indah ya. Sekarang kita akan pergi ke Pakem. Ya, Pak Prapto. Apa kabar? Halo Pak Prapto. Iya, Pak Prapto. Ya. Halo. Terimalah salam sehat kami Iya. dari kaki Gunung Merapi. Salam seroja. Iya Pak Prapto. Rohani Sehat. dan jasmani. Iya. Ya Oma Opa. Ya Pak Prapto. Hampir 2 minggu ini cuaca nggak bersahabat. Betul. Romo sehat-sehat saja ya, itu Iya. doa saya. Ya Iya Pak ya. Pak. Iya. Ya puji Tuhan. Syukurlah Mo. Di usia kita yang senja ini memang ya kondisi fisik kita itu kan memang sudah mulai menurun, rentan terhadap segala sakit penyakit. Betul. Nah, kita semua di sini ya bersaring aja ya. Betul. Tidak ada yang menasihati, apalagi menggurui, karena pengalaman kita itu kan nyaris mirip-mirip sama ya Maya. Betul. Tidak sesegar, tidak sebugar zaman puluhan tahun yang lalu. Iya. Oma dan Opa, dulu saat saya masih muda, beberapa penderitaan saya yang berupa sakit penyakit itu saling bermunculan. Olahraga cedera pinggang, kalau buat jalan sakit sekali. Pernah juga jatuh dari bis, pipi, pundak, dan lutut cedera. Tapi ya begitulah, namanya anak muda. Sakit yang semacam itu ya nggak membuat saya sedih. Nggak begitu saya rasakan waktu itu. Nah, sekarang ini kalau kaki saya teratur batu atau kaki meja saja, atau dari kebentur pintu, wah rasanya sudah minta ampun. Tahun 2018, jadi 8 tahun yang lalu, saya itu terkena sakit jantung koroner sampai jatuh pingsan. Pikir saya hidup saya sudah mau berakhir. Ternyata setelah saya diminyai suci oleh Romo Paroki dengan kata-kata, waktu itu saya masih mendengar kata-katanya, terimalah minyak suci ini supaya kamu sembuh. Itu kata-kata Romo. Sambil minyak sucinya diurapkan ke dahi saya, lalu ke telapak tangan saya, itu yang saya rasakan. Selanjutnya saya dirawat di rumah sakit, lalu pasang ring, dan puji Tuhan sampai hari ini saya masih bisa berinteraksi sama Romo, sama opa-opa. Tuhan begitu baik pada saya ya Mo ya. Itu yang saya rasakan. Tuhan itu baik banget sama saya. Romo, Oma dan Opa, hanya kita saling mengingatkan saja ya, bahwa kita di sensornya ini usia kita kan pasti di atas 60 tahun. Ada yang 90 tahun. Kondisi fisik kita berbeda-beda, kita tetap menjaga kesehatan, baik yang rohani maupun yang jasmani. Nah, yang jasmani ya terkait dengan kondisi dan stamina fisik kita yang cepat atau lambat itu pasti menurun. Ada yang rentan terhadap penyakit jantung seperti saya, paru-paru, ginjal, hati,
osteoporosis, dan lain-lain penyakit itu bermunculan tergantung pada kondisi kita masing-masing. Nah, mata, telinga, dan gigi saya itu juga sudah mulai kurang berfungsi. Sekarang pendengaran saya itu tinggal 30% loh, Mo. Iya. Tinggal 30%. Oh iya, tapi Maka kan masih kalau dengar. saya berbicara dengan siapapun, itu saya harus mendekat. Saya memang pakai alat pendengar kiri dan kanan. Ada gunanya, walaupun tidak sebagus gendang pendengar ciptaan Tuhan. Ini pengalaman saya tentang sakit penyakit yang saya derita. Dan ini udah 2 minggu ini loh, saya itu sakit batuk juga belum sembuh. Oh, Ya. minum damsam. Ya, saya dan keluarga hanya terima, ya jalani saja karena memang ya sudah saatnya menerima sakit penyakit seperti itu. Kondisi fisik sudah tidak seperti dulu lagi, semakin melemah, semakin menurun. Harapan saya untuk Romo, Oma, dan Opa, semoga lebih sehat daripada saya ya. Dan jika saat ini ada yang sedang menderita sakit, tergeletak di rumah atau di rumah sakit, doa kami, Oma dan Opa yang sedang sakit segera sembuh ya. Iya, Pak. Ya, amin. Iya. Sekian dulu ya, Mo ya. Oma dan Terima Opa. kasih, terima Tuhan kasih. memberkati. Terima kasih Pak Prapto untuk sharingnya, dan semoga sharing-sharing ini kita saling membuka diri, saling meneguhkan, terutama menjaga kesehatan kita. Ya, kita saling menjaga. Nah, berikut ini Tuhan Dikau Naungan Hidupku. Ini permintaan dari Oma Sri Pujiastuti. Mari kita dengarkan. Selamat menikmati. Oke. Minum cincau itu sehat. Baru Capanda Cincau Hijau. Cincau hijaunya alami, tanpa pengawet. Cobain Capanda Cincau Hijau. Capanda. Iya. Ibu oles gelnya biar lukanya sembuh. Nggak perih kan? Kita masak lagi yuk, Bu. Nah, ini dia lagu permintaannya. Selamat mendengarkan. Oke, nikmati. Iya. Suster Agnes ya. Oke.
demikian lagu tadi telah berlalu. Dan terakhir Oma Bibit Tambran, Gusti Gendong Aku. Ya, ini lagu mari kita nikmati. Gusti Gendong Aku. Iya, selamat sore Opa Oma. Dan kita sampai di penghujung perjumpaan kita. Nah, mari kita nikmati Gusti Gendong Aku. Oma, dengan demikian sudah berakhir ya perjumpaan kita untuk sore hari ini. Semoga Anda semua sehat-sehat, dan yang masih beraktivitas selamat beraktivitas, yang mau istirahat istirahatlah, yang sedang makan selamat makan Opa Oma, dan tentu harapan kita semua sehat-sehat. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk para partisipan yang langsung lewat aktivitas kita sore hari interaksi. Opa Antoni yang ada di Kelapa Gading Jakarta, Opa Prapto di Pakem Jogja, Opa Anton di Brebah Jogja, dan juga Oma Lin Lontoh yang ada di Manado. Dan terima kasih Oma Maria yang sudah menyusun program untuk hari ini, dan semoga kita selalu diberkati, dan secara khusus Oma Ani yang sedang sakit, yang sedang dioperasi, sehat-sehat ya Oma ya. Kita selalu mendoakan semoga pulih kembali, sehat kembali, dan Tuhan memberkati menjamahmu.
Oma Bibit Tamran. Terima kasih untuk lagu yang dikirimkan untuk Pak Oma semua. Dan semoga semua kita salam untuk semua yang ada di Tamran ya. Terima kasih dan terakhir kita akan tutup sebuah lagu ya. Kita tutup dengan sebuah lagu, apa ya judulnya ini? Lagu yang baru saja selesai digarap ya. Ini lagunya apa ya? Lagunya lagu ini, lagu bersama Celine Dion ya, bersama Celine. Kalau ada The Power of Love yang dinyanyikan oleh Celine Dion, nah ini saya buat lagu The Spirit of Love. Ya, saya nyanyi ya juga bersama Celine Dion. Nah, ini sebagai penutup perjumpaan kita. Selamat sore, selamat berpisah. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Ya, oke. Selamat mendengarkan. The spirit of love is gentle as a dove, quiet but brave when the road is rough, patient in waiting, loyal through pain. It stays even when nothing remains. It keeps on giving without asking why. Holds on to hope when dreams collide. The spirit of love is not afraid of rejection. It stands through the fire with no protection, even when crushed by the weight of the storm. It rises again, quietly strong. It does everything, though it may not understand. Still reaches out with an open hand. Truly amazing and
demikian berakhir perjumpaan kita sore hari ini. Jadi saya tutup dengan lagu The Spirit of Love. Ini lagu baru saja saya liris. Saya coba buat syair mengenai The Power of Love ya, dengan judul The Spirit of Love. Ya, ini saya berduet dengan Celine Dion. Ketika Celine Dion masih muda ya, suaranya jernih sekali. Iya, semoga terhibur dengan lagu penutup ini. Sampai jumpa di kesempatan. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih Opa Lambertus. Terima kasih Oma Maria yang telah menyusun lagu-lagu untuk perjumpaan kita sore hari ini. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Ciao, selamat malam dan selamat beristirahat. Amin, 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 amin.